Halo teman-teman, aku Muhammad Fadila Gibran. Eee, Mungkin nama akhir aku cukup tidak asing ya. Saat ini aku di eee, menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Saat ini aku sih ada di semester 5. Ya, sebenarnya aku tidak akan basa-basi saja teman-teman. Saat ini aku sedang melaksanakan tugas sedang rekam video ini untuk mata kuliah manajemen pendidikan anti korupsi dan mengajak teman-teman untuk melawan korupsi bersama-sama. Kita anti korupsi. Katakan tidak pada korupsi. Eh Ya, korupsi sangat merugikan kita nggak sih? Ya kan? Apalagi pada tahun-tahun ini sangat, wah, itu semua korupsi mulai terlihat dan ternyata banyak sekali kerugian yang telah kita terima ya teman-teman. Dan ini adalah sebuah penyakit yang sudah menggerogoti pemerintahan kita. Dan fakta-fakta yang ada atau tercatat yang apalagi ada di KPK atau di CW dan di mana-mana seperti uh, ya, menurut Badan Pusat Statistik serta Indeks Perilaku Anti Korupsi IPAK Indonesia pada tahun 2024 sendiri tercatat 3,85 skala dari 0 sampai 5, itu turun dibandingkan 2023 yang sebesar 3,92. Cukup signifikan untuk sebuah uh, pemberantasan yang dilakukan. Kan, tapi menurut Transparency International itu juga mencatat skor indeks persepsi korupsi Indonesia itu sebesar 37/100 itu pada tahun 2024 kemarin ya guys. Dan Indonesia Corruption Watch atau ICW itu melaporkan ada 888 tersangka kasus korupsi itu sepanjang 2024. Iya, tahun kemarin memang tahun yang krusial, apalagi di mana tahun sedang pemilu ya guys ya, penuh dengan janji-janji manis, bahkan money politik berjalan ya. Ya, yang mana pada tahun kemarin sebagai Kepulauan Riau sebagai provinsi terbanyak kasus korupsi ini dengan 76 tersangka. Ya, mau bagaimana lagi guys, ini semua adalah budaya yang harusnya dihilangkan dari pemerintahan kita, akan tetapi ini masih tetap terjaga karena adanya oknum-oknum atau adanya kegiatan korupsi yang terstruktur sepertinya. Ya sih, mungkin bisa disebut kegiatan para elit global atau semacamnya, tapi sebenarnya bukan seperti itu. Ya, bahkan pencegahan ini sebenarnya dapat dilakukan dengan mudah. Seperti pada zaman Umar itu seperti digabungkan ditindak secara langsung dengan pemberi hukuman secara sosial ataupun secara langsung. Ya, pada zaman Nabi pun ada tindak, pada zaman, bukan zaman Nabi tapi pada zaman Khulafaur Rasyidin, yang mana tentunya ada beberapa kasus korupsi. Tapi yang paling saya tahu yaitu pada zaman Khalifah Umar, yang mana beliau sangat membenci lah korupsi ini ya. Dan kalau misalkan ada
pejabatnya yang korupsi, tentu dia akan mensita uh, semua aset dari pejabat tersebut. Jika semua aset-aset tersebut bukan murni dari penghasilan dia sendiri, sehingga itu akan ditaruh ke baitul mal. Dan pencegahan korupsi ini juga dapat kita mulai dari pendidikan kita, dari pendidikan semenjak SD, SMP, SMA tentunya. Dan pendidikan nilai korupsi kita benar-benar harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya bukan cuma dididik dari SD, SMP, SMA saja, tapi juga harus dijalankan. Kalau misalkan tidak dijalankan, ya tetap saja korupsi akan tetap merajalela. Dan pada akhirnya negara kita mungkin akan terus mundur atau cuma akan sebatas menjadi negara berkembang saja. Ya, aku tidak tahu lagi. Jadi teman-teman sekalian, mari kita lawan saja bersama segala ya apapun yang akan terjadi ke depannya. Ya, jangan, terutama teman-teman mahasiswa, teman-teman sekalian, mari kita awasi terus, kita lawan bersama korupsi yang ada. Itu saja yang mungkin dapat aku sampaikan. Aku tidak bisa bercerita lebih banyak, aku tidak bisa bernarasi lebih lagi. Mungkin lain waktu. Itu saja mungkin yang dapat aku sampaikan. Jika ada lain kesempatan atau aku pure ingin menyampaikan sesuatu, semoga aku bisa menyampaikan semuanya. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih telah menonton ini sampai akhir.